Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks deskripsi. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, kemudian persiapkan peralatan pembelajarannya. Oke, kita mulai aja. Untuk bagian pertama, yaitu bagian A, kita menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Apa ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Apa ya? Baik, untuk mengingatkan kembali, pengertian teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Nah, berarti teks ini berusaha menuangkan apa yang dilihat, diraba, dicium, didengar, dan dirasakan oleh penulis ke dalam kalimat demi kalimat. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan saja pembahasan pada materi yang selanjutnya, yaitu bagian 1, mengidentifikasi tujuan, objek, dan ciri-ciri isi teks deskripsi. Yang pertama adalah tujuan teks deskripsi. Apakah ada yang tahu apa tujuan dari penulisan teks deskripsi? Kita akan bahas sekarang. Tujuan dari penulisan teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek serinci dan sekonkret mungkin agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, objek teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat personal atau pendapat pribadi penulis. Adapun objek yang bisa dideskripsikan antara lain, contohnya 1. Manusia, tumbuhan, binatang, benda, waktu, atau tempat. Selanjutnya C. Ciri-ciri isi teks deskripsi, yaitu 1. Menggambarkan suatu objek. 2. Melibatkan kesan indera seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran sehingga gambaran objek menjadi jelas. 3. Membuat pembaca seolah melihat langsung objek. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tujuan, objek, dan ciri-ciri teks deskripsi, maka saya akan berikan contoh. Silakan disimak contoh berikut ini. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, teks yang berjudul Ayah Panutanku merupakan contoh teks deskripsi yang akan kita identifikasi objek, tujuan, dan ciri-cirinya.
Adapun objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah ayah. Kemudian, tujuan dari penulisan teks tersebut adalah untuk menggambarkan sosok ayah. Kemudian, ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut, paragraf pertama merupakan ciri-ciri fisik dari sosok ayah. Kemudian paragraf kedua merupakan sifat kesabaran sosok ayah. Dan yang terakhir, paragraf ketiga berisi keteladanan sosok ayah. Nah, untuk uji pemahaman kalian tentang objek, tujuan, dan ciri-ciri teks deskripsi, maka lakukan hal yang sama seperti yang pernah kita lakukan pada contoh sebelumnya, menganalisis objek, tujuan, dan ciri-ciri teks deskripsi pada teks berikut ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian seperti biasa difoto dan dikirimkan ke nomor saya melalui WhatsApp. Terima kasih.